Anda menyaksikan Headline News, Bangkit Bergerak Bersama. Kita ke informasi yang pertama, bagaimana pergerakan indeks di tengah penantian hasil FOMC meeting malam ini. Kita segera bergabung dengan Mercy Wijaya di studio Bursa Efek Indonesia Jakarta. Mercy, bagaimana pergerakan IHSG pada pagi ini? Ya, Risa dan pemirsa, saat pembukaan tadi indeks harga saham gabungan melemah 0,06% dan saat ini memang perhatian pelaku pasar masih tertuju pada hasil FOMC meeting Bank Sentral Amerika Serikat yang diumumkan malam nanti. Pelaku pasar juga akan menunggu bagaimana respon Bank Indonesia dari hasil rapat Dewan Gubernurnya yang akan diumumkan besok tanggal 22 September mendatang. Kita bisa lihat pergerakan indeks hari ini cukup fluktuatif, namun tadi saat pembukaan bergerak melemah 0,06% dan prediksinya pun pergerakan indeks akan cenderung melemah. Pelemahan ini sejalan dengan indeks global, Risa dan pemirsa. Di tengah penantian hasil FOMC meeting, pergerakan indeks di Amerika Serikat malam kemarin anjlok sekitar 1%. Indeks Dow Jones dan S&P 500 di Amerika Serikat melemah lebih dari 1%, sementara indeks Nasdaq Composite turun 0,95%. Indeks di kawasan Eropa juga pergerakannya melemah. FTSE 100 di London, Inggris turun 0,61%, sementara di Jerman, DAX pelemahannya juga mencapai 1%. Kalau kita lihat pergerakan indeks regional Asia pagi ini, Reza, indeks di Jepang yaitu Nikkei 225 dan juga indeks di Hong Kong, Hang Seng ini melemah lebih dari 1%. Sementara indeks di Singapura, Straits Times Index ini turunnya 0,23%. Memang perhatian pelaku pasar masih tertuju pada hasil FOMC meeting, di mana prediksinya kenaikan suku bunga bisa mencapai 75 basis poin. Jika kenaikannya lebih tinggi dari prediksi pelaku pasar yaitu 75 basis poin, maka efeknya akan membuat indeks global melemah dalam jangka pendek termasuk indeks harga saham gabungan. Namun yang dilihat lebih penting oleh pelaku pasar adalah saat pengumuman suku bunga acuan malam nanti, pelaku pasar ini menunggu bagaimana proyeksi Bank Sentral Amerika Serikat terhadap inflasi ke depannya, terhadap kondisi ekonomi, dan juga bagaimana langkah kebijakan kenaikan suku bunga yang diambil oleh The Fed ke depannya. Inilah yang paling dinantikan oleh pelaku pasar, Reza dan pemirsa. Sementara untuk Bank Indonesia sendiri diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin. Range pergerakan indeks atau rentang pergerakan indeks hari ini akan berada antara 7.145 sampai 7.277. Risa. Baik, Mercy, lalu bagaimana dampak pergerakan IHSG pada nilai rupiah dan juga komoditas? Ya, Risa dan pemirsa, prediksinya nilai tukar rupiah akan cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Kami memantau saat ini dolar indeks yaitu dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia ini bergerak menguat. Penguatannya sebesar 0,1% ke level 110, yaitu level tertingginya selama 24 tahun terakhir, karena ada ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis poin sampai 100 basis poin atau sebesar 1%. Oleh karena itu pelaku pasar melihat ada potensi bunga yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan kembali meminati investasi di Amerika Serikat. Kita memantau juga pergerakan harga emas di luar negeri atau harga emas COMEX ini menguat tipis 0,08%, namun di dalam negeri harga emas antam dalam negeri melemah 0,5% seharga Rp937.000 per gramnya. Di sisi lain kami juga memantau pergerakan harga minyak cenderung melemah. Ini merupakan antisipasi karena jika The Fed menaikkan suku bunga acuan kembali lebih tinggi lagi di bulan ini berpotensi mengerem aktivitas ekonomi dan dikhawatirkan dapat mengurangi permintaan terhadap minyak dunia. Oleh karena itu harga minyak jenis WTI melemah 1,49%. Saat ini posisi harganya di $84 per barel dan minyak jenis Brent melemah 0,3% seharga $90 Amerika Serikat per barel. Kita akan sama-sama nantikan, Reza dan pemirsa, bagaimana hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yang akan diumumkan malam nanti. Apakah kenaikan suku bunganya 75 basis poin atau bisa lebih tinggi mencapai 100 basis poin. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporannya.